Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah sejarah tradisi dan budaya ajaran Samin atau sedulur sikep. Sedulur sikep berasal dari bahasa Jawa yang berarti dalam bahasa Indonesia saudara sikep. Adalah kelompok masyarakat yang berusaha menjalankan kehidupan sehari-hari sesuai dengan ajaran Samin atau Saminisme. Sedulur sikep merupakan suatu ajaran berupa pengetahuan lokal dan interaksi antara manusia dengan alam. Sedulur sikep sendiri merupakan salah satu tradisi dan budaya yang merupakan bagian dari kebudayaan Jawa. Oleh karena itu sedulur sikep dapat ditemui baik di Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Komunitas masyarakat yang disebut sedulur sikep ini terbanyak ditemukan di daerah Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Blitar, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Madiun untuk di Provinsi Jawa Timur. Sementara untuk di Provinsi Jawa Tengah, komunitas sedulur sikep dapat ditemui di daerah Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Pati, dan Kota Kudus. Asal-usul sedulur sikep atau Samin. Keberadaan sedulur sikep tidak dapat dipisahkan dari kemunculan ajaran Samin yang dipelopori oleh seorang tokoh asal Kabupaten Blora, Jawa Tengah yang bernama Samin Suro Sentiko atau Raden Kohar. Oleh karena itu sedulur sikep juga dapat disebut dengan sedulur sikep Blora. Raden Kohar adalah anak dari Raden Surowijoyo, yang juga dikenal karena melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Hindia Belanda, dengan mendirikan kelompok perlawanan yang bernama Tiang Sami Amin. Raden Kohar juga masih dipercaya memiliki garis keturunan dari Kerajaan Majapahit. Raden Kohar dalam sejarahnya pernah melakukan suatu pemberontakan dengan bentuk pembangkangan terhadap penjajahan pemerintah kolonial Hindia Belanda pada 1890. Namun dalam buku The Samin Movement karya Henry J. dan Lance Casseless, perlawanan Raden Kohar dimulai pada tanggal 4 Februari tahun 1907. Selain itu versi lainnya juga hadir dari antropolog Amrih Widodo dalam karyanya yang berjudul Samin in the Order. The Politics of Encounter and Isolation. Raden Kohar memulai pemberontakannya terhadap pemerintah kolonial Hindia Belanda pada dekade 1890-an. Meski ada perbedaan waktu dalam berbagai macam versi yang berbeda, inti daripada ajaran Samin tetaplah sama, yakni membela hak petani. Raden Kohar sendiri kemudian ditangkap di Rembang, Jawa Tengah, oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda pada 1914 dan dibuang ke Padang, Sumatera Barat, atas tuduhan pemberontakan, hingga wafat di sana. Pergerakannya di era pemerintahan Belanda. Meski dikenal sebagai gerakan yang cenderung mengisolasi diri, sedulur sikep memiliki prinsip dan ideologi yang populis. Sehingga ia dapat menyebar dan diterima di banyak tempat di Jawa, terutama Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pada periode 1900-an, sedulur sikep dan ajaran Samin yang mereka anut berhasil menyebar hingga ke berbagai kota di luar Blora, antara lain di Sukolilo-Pati, Bojonegoro, Grobogan, Ngawi, Rembang, dan Madiun. Ditangkap dan dibuangnya Raden Kohar ke Padang, Sumatera Barat oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda, tidak menyurutkan perlawanan kelompok sedulur sikep. Kelompok sedulur sikep bahkan menjadi semakin berani untuk menggunakan bahasa Jawa Ngoko terhadap pejabat pemerintah dan priyayi. Hal ini dikarenakan kelompok sedulur sikep menganggap bahasa Jawa Kromo sebagai bentuk stratifikasi sosial yang menindas. Selain itu mereka juga digambarkan tidak suka dengan bentuk otoritas apapun karena dianggap sebagai pengekangan.
Dalam perjuangannya, Raden Kohar membela hak-hak petani, salah satunya adalah melawan kebijakan pajak tanah yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Sejak saat itu ajaran Samin, termasuk juga komunitas sedulur sikap, mulai dikenal sebagai hal yang dekat dengan unsur-unsur perlawanan dan pemberontakan melawan segala bentuk sistem ketidakadilan, termasuk terhadap kolonialisme dan kapitalisme. Pada suatu ketika, seorang filsuf dan ilmuwan Jerman bernama Karl Jaspers, dan salah satu tokoh pergerakan nasional Cipto Mangunkusumo, melakukan penelitian tentang ajaran Samin dan komunitas sedulur sikap. Keduanya tetap memiliki analisis dan kesimpulan yang sama mengenai ajaran Samin dan sedulur sikap, yakni ajaran tersebut adalah gabungan daripada nilai-nilai agama Hindu dengan prinsip anarkisme petani atau yang juga ada kecenderungan ke arah ekoanarkisme dan anarko-primitivisme. Konsep daripada ajaran Samin yang diaktualisasikan oleh sedulur sikap antara lain: 1. Urip, dalam bahasa Indonesia berarti hidup. Hidup yang dimaksud adalah manusia dan komponen pendukungnya, yakni pangan dan sandang. 2. Semua aktivitas manusia untuk menunjang urip, yakni sikap nikah, reproduksi manusia dan toto angga oto, memproduksi pangan, sandang, dan mengelola lahan. 3. Demen janji, artinya saat bekerja berpegang teguh pada janji dan tidak berkhianat. Tidak ada otoritas, baik itu agama maupun negara. Mengutamakan pertanian. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, masyarakat sedulur sikap memang sangat mengutamakan pertanian atau agrikultur sebagai mata pencaharian utama. Prinsip sedulur sikap dalam mengelola pertanian adalah hanya untuk bertahan hidup atau memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari, tidak ada keinginan untuk mengeksploitasi alam secara besar-besaran. Etika dan etos kerja masyarakat sedulur sikap dalam menjaga dan mengelola alam dapat dikatakan sebagai salah satu yang terbaik, khususnya dalam upaya menanggulangi krisis pangan. Konsep pendidikan. Masyarakat sedulur sikap juga memiliki sistem pendidikan sendiri untuk anak-anak mereka. Dalam sedulur sikap, pendidikan formal tidak mencerminkan ajaran Samin yang dekat dengan alam. Bagi mereka sekolah terbaik adalah alam, salah satunya adalah cara mengelola sawah, tetapi mereka tetap memberikan pelajaran baca tulis kepada anak-anaknya secara otodidak di rumah. Selain itu, konsep pendidikan masyarakat sedulur sikap juga mengajarkan tentang lingkungan hidup, cinta kasih, kekeluargaan, keadilan sosial, toleransi, kepedulian, gotong royong dan nilai-nilai positif lainnya yang sulit didapatkan dari pendidikan formal. Masalah pernikahan. Sebagai komunitas masyarakat yang mengisolasi diri, sedulur sikap hanya memperbolehkan pernikahan sesama anggota atau penganut ajaran Samin. Apabila ada penganut sedulur sikap atau ajaran Samin yang ingin menikahi orang dari luar komunitasnya, maka orang yang dinikahinya tersebut harus siap menjadi bagian dari masyarakat sedulur sikap. Komunitas masyarakat sedulur sikap memang dari dahulu melihat otoritas sebagai sesuatu yang menindas, sehingga mereka melawannya. Hal ini membuat warga sedulur sikap sebelumnya menjadi kesulitan saat melangsungkan pernikahan, karena mereka menolak melaporkannya ke kantor urusan agama KUA. Namun sekarang masyarakat sedulur sikap sudah dapat menerima otoritas agama dan negara, khususnya terkait dengan hal pernikahan. Sikap politik saat ini, meski memiliki sejarah yang kental dengan perlawanan terhadap otoritas, namun saat ini masyarakat sedulur sikap sudah mulai terbuka. Masyarakat sedulur sikap telah paham mengenai konstelasi politik Indonesia,
khususnya dalam pemilihan umum Presiden Indonesia 2019 dan pemilihan umum legislatif Indonesia 2019. Warga sedulur sikap pun menerima sosialisasi pemilihan umum yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU) RI di daerah-daerah tempat masyarakat sedulur sikap tinggal, seperti di Pati, Kudus, dan sekitarnya. Mereka juga kerap memantau para calon presiden, calon legislatif, dan partai politik melalui televisi. Hal ini menunjukkan tingkat kesadaran politik yang terus meningkat di kalangan masyarakat adat sedulur sikap, sekaligus menunjukkan komunitas ini siap mengikuti perkembangan zaman. Pegunungan Kendeng yang diperjuangkan oleh masyarakat sedulur sikap. Kawasan ini memang terkenal dengan batu kapur yang sangat kaya, sehingga menimbulkan konflik antara pabrik semen dengan petani. Sampai saat ini, masyarakat sedulur sikap masih tetap bertahan, menjaga idealisme ajaran Samin di tengah arus industrialisasi, modernisasi, dan globalisasi yang semakin masif. Seperti pada awal kemunculannya, sedulur sikap dan ajaran Samin masih konsisten memperjuangkan hak-hak hidup petani dan konservasi lingkungan hidup. Salah satu perjuangan yang dilakukan oleh komunitas masyarakat sedulur sikap saat ini adalah melawan pembangunan pabrik semen di Pegunungan Kendeng, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Aksi penolakan pembangunan pabrik semen tersebut juga dikenal dengan aksi Petani Kendeng. Bagi masyarakat sedulur sikap, perlawanan terhadap pabrik semen dikarenakan industri tersebut telah merusak lingkungan hidup dan mengancam keberlangsungan pertanian yang menjadi mata pencaharian utama masyarakat sedulur sikap, khususnya yang ada di Pegunungan Kendeng. Dalam setiap aksinya, masyarakat sedulur sikap tidak pernah menggunakan cara kekerasan. Mereka melakukan protes dengan melantunkan lagu Ibu Bumi, dan yang paling parah adalah menyakiti diri dengan menyemen kaki sendiri di depan Istana Merdeka. Bagi masyarakat sedulur sikap khususnya orang Jawa pada umumnya, aksi menyakiti diri sendiri adalah puncak kemarahan. Karena bagi mereka jika kemarahan disalurkan dengan kekerasan terhadap orang lain adalah hal yang buruk, maka dengan begitu mereka lebih memilih untuk menyakiti diri sendiri daripada menyakiti orang lain. Pegunungan Kendeng yang diperjuangkan oleh masyarakat sedulur sikap. Kawasan ini memang terkenal dengan batu kapur yang sangat kaya, sehingga menimbulkan konflik antara pabrik semen dengan petani. Sampai saat ini masyarakat sedulur sikap masih tetap bertahan menjaga idealisme ajaran Samin di tengah arus industrialisasi, modernisasi, dan globalisasi yang semakin masif. Seperti pada awal kemunculannya, sedulur sikap dan ajaran Samin masih konsisten memperjuangkan hak-hak hidup petani dan konservasi lingkungan hidup. Salah satu perjuangan yang dilakukan oleh komunitas masyarakat sedulur sikap saat ini adalah melawan pembangunan pabrik semen di Pegunungan Kendeng, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Aksi penolakan pembangunan pabrik semen tersebut juga dikenal dengan aksi Petani Kendeng. Sumber referensi: Direktorat Jenderal Kebudayaan, Buku Penetapan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia 2018. Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 2018. Halaman 219. Terima kasih sudah menonton channel kami. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah. Amin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, Tribun Live, karena semua itu gratis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.